Layani masyarakat, pemenuh masalah sosial. Kami hadir selalu siap, tak kenal lelah. Untuk kesejahteraan, Dinsos hadir kita. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dinsos hadir. Kembali lagi bersama saya, Komang Tripurnami, dalam acara Podcast SOS, Podcast bersama Dinsos. Nah, pada kesempatan kali ini, Podcast SOS akan mengusung tema, yaitu Atlet Disabilitas Buleleng Mengukir Prestasi Nasional. Nah, beberapa waktu ke depan, saya, Komang Tripurnami, akan menemani waktu luang Dinsos hadir di rumah dalam acara Podcast SOS ini bersama narasumber yang sangat luar biasa pada podcast kali ini, yaitu Bli Gede Adi Mahardika, atau sering dipanggil Adi Gacon. Beliau sendiri juga pernah mengukir prestasi, yaitu juara 2 lempar cakram F13 Peparnas ke-17 Solo, Jawa Tengah tahun 2024 dan juara 1 tolak peluru F13 Peparnas ke-17 Solo, Jawa Tengah tahun 2024. Saya adalah atlet NPCI. Terus kalau lebih akrabnya saya dipanggilnya Adi Gacon. Adi Gacon, ya. Adi Gacon ini dari kapan terjun ke dunia atlet ini? Kalau ditanya soal dari kapan terjun di dunia atlet, pertama sekali itu saya juga terjun di tingkat SD. SD itu pertama sekali saya terjun di sana. Jadi atlet itu karena copotan, karena waktu itu kan badannya paling besar, paling bongsor lah. Guru-guru saya waktu SD itu milih saya, ini deh kamu jadi atlet gini. Awalnya gara-gara itu. Atlet apa itu? Awal sekali tahun 2010 atau 2008 saya SD itu. Ya, antara tahun itu dah saya dipilih jadi atlet tolak peluru. Itu pertama sekali. Tolak peluru. SD, terus saya lomba sampai di tingkat SMP. SMP Astungkaru pada saat itu dapat juga pernah mewakili Bali. Mewakili Bali di tingkat nasional, OSN, Olimpiade Siswa Nasional. Astungkaru podium juga saat itu. Setelah itu SMA masih tetap yang sama, tapi ketika SMA saya gabung di 2 nomor. Nomornya yaitu nomor atletik, cabur di nomor tolak peluru sama lempar cakram. Nambah lagi satu di lempar cakram. Dari sana mulai kenal dengan pelatih-pelatih yang menangani di luar sekolah, seperti di kabupaten juga ada di NPCI juga ada beberapa kenal, terus juga ada di Pasi Buleleng juga ada yang kenal. Dari sana mulainya awalnya sekali. Prestasi yang Bli Gacon ini pernah ukir di tingkat nasional maupun internasional ada? Kalau di internasional belum, Astungkaru bisa. Kalau di nasional yang pernah saya lakukan itu 3 kali. Pertama itu SMP 2012 di Palembang, yang tadi saya sebutkan tadi, OSN. Terus yang kedua Peparnas pertama di Papua, saya ikut di sana tahun 2021. Terus yang terakhir kemarin yang dapat emas sama dapat perak di Solo, Jawa Tengah. Peparnas itu apa, Bli Gacon? Kalau Peparnas itu Pekan Paralimpik Nasional ya. Untuk disabilitasnya? Untuk disabilitas. Itu khusus untuk atlet-atlet penyandang disabilitas yang dibuatkan wadah oleh pemerintah sebagai tempat menyalurkan hobi dan segala macam ataupun hal-hal yang lainnya. Di sana kita diperlombakan. Yang setahu saya Peparnas itu dia setara dan sama dengan PON, Pekan Olahraga Nasional. Pekan Olahraga Nasional. Eventnya sama 4 tahunan juga. Biasanya di mana PON di sana diadakan Peparnasnya. Paling ya beda lagi sebulan sama 2 bulan lah dari perhelatan yang sama itu. Bli Gacon sendiri bergabung di NPCI? Kalau bergabung di NPCI kebetulan ini flashback lagi kisahnya. Awal sekali itu saya adalah atlet reguler atau atlet normal, tapi ada keluhan ataupun kekurangan lah pada penglihatan. Awalnya saya latihan di Pasi Buleleng, terus ketemu sama salah satu pengurus di NPCI Kabupaten Buleleng. Dia nanya, "Hei Gus, kamu atlet apa?" Dia bilang gitu kan. "Saya atlet lempar Pak." Dia bilang. "Kamu mau nggak ikut ini NPCI?" "Apa itu Pak NPCI Pak?" Dia kayak perkumpulan
di disabilitas dibilang begitu. Iya. Loh, saya apanya yang disabilitas Pak? Nah, saya kan normal gitu. Coba nanti ya ikut-ikut aja dulu, nanti kita baru bisa tahu. Secara gini adiknya tuh terlihat minus tinggi, dibilang gitu kan. Kekurangan dalam penglihatan, akhirnya banyak komunikasi setelah itu, intens komunikasinya sama-sama pengurus NPCI. Pada saat itu saya ketemu dengan Pak Yudi Atmaja, ya ketemu di sana di lapangan, akhirnya pada saat itu diajak gabung. Awalnya masih malu untuk menerima itu, setelah saya normal. Setelah diadakan tes klasifikasi, benar saya dinyatakan bahwa saya memiliki kekurangan pada penglihatan. Awalnya minder, tapi ya karena banyak dukungan oleh teman-teman pelatih dan NPCI, dan ya ikut. Itu yang pertama sekali saya ikut di NPCI tahun kalau nggak salah 2020. Masih corona sekali itu dah. Di sana saya mulai gabung. Terus pertama kali ikut seleksi di Denpasar, ya Astungkar lolos, lanjutnya ikut ke Peparnas 2021. Tapi kalau dicari nama ada kepanjangan NPC itu National Paralympic Committee Indonesia. Nah, Bli Gacon sendiri kenapa bisa tertarik di cabang olahraga lempar cakram? Ini bisa dijelaskan? Kenapa bisa tertarik? Awalnya disaranin pelatih. Di kalau kamu cuma 1 nomor kayaknya nggak bagus juga, coba 2 nomornya biar bagus. Itu SMA? Itu ya SMA, benar SMA ditawarin coba deh 2 nomor gitu, dapat tahu nanti dapat 2 bonus, dapat 2 gini, dapat 2 prestasi juga gitu. Akhirnya coba-coba latihan dan banyak disaranin oleh pelatih, ya ikutin dan sampai sekarang juga kemarin sampai di Peparnas Solo itu. Jadi berlatihnya Bli Gacon itu sendiri setiap minggu? Kalau berlatihnya mungkin setiap hari ya 7 kali bisa lebih dari 7 kali, bisa 10 kali dalam seminggu. Tadi pun sebelum kesini juga latihan. Setiap hari dah, karena persiapannya kan jangka panjang lagi, bahwa eventnya semakin besar, lawannya juga semakin susah. Kalau nggak berlatih ya nggak bisa mempertahankan gelar itu. Tahun ini ada event? Astungkara tahun ini ada event di Prop Bali 2025 yang di Tabanan kalau nggak salah diadain. Ya persiapan itu dah sekarang. Jadi untuk Bli Gacon sendiri selama menjadi atlet disabilitas, ya apa tantangan psikologis yang pernah Bli Gacon hadapi selama ini? Kalau tantangannya pasti banyak sekali yang saya alami. Tapi lebih spesifiknya, lebih memahami tentang tantangan itu kayaknya saya dari awal-awal kuliah itu dah. Karena waktu itu kan masih SMP SMA itu nggak ada. Kuliahnya di mana? Saya kuliahnya di FOK Undiksa. Dari sana mulai banyak tantangan lah. Artinya kalau dulu waktu SMA itu kan cuma paling latihan, bercanda-canda, nggak ada serius-seriusnya. Nah setelah memang kuliah, eventnya lebih besar lagi, lawannya juga lebih hebat-hebat, otomatis semangat latihannya lebih bertambah. Tantangan yang sering saya alami itu adalah 1, rasa lelah, 2, rasa bosan. Bosan itu bener-bener yang di tingkat yang kita kayak ngelakuin hal yang sama selama berbulan itu aja. Bosannya itu, lelah mungkin ya terobati sehari 2 hari, kita tidur rest udah kembali, tapi bosannya ini yang sulit dihadapi. Kalau menghadapi itu saya sih lebih cenderungnya ketika tanda bosan paling komunikasi dengan pelatih. Siapapun dari pelatih NPCI, juga pelatih saya sendiri, atau siapapun itu, dengan orang tua juga, kebetulan orang tua ada juga seorang guru olahraga, tanya sama beliau-beliau tuh yang senior-senior, gimana nih gini-gini. Ada juga saya komunikasi dengan senior-senior yang lain, mantan-mantan atlet yang sudah selesai, sudah pensiun, tanya kan segini. Adanya lebih banyak ke konseling. Kita kayak cerita-cerita, ngobrol lah. Kita ke lapangan, misalnya hari ini latihan, karena bosan sekali, ya udah kita ngobrol, bercanda apa dah. Pokoknya ambil kegiatan yang baru sih intinya kayak gitu. Terutama yang paling sulit dihadapi itu adalah rasa bosan. Rasa bosan. Adakah beban mental yang Bli Gacon alami selama menjadi atlet, baik pada saat latihan ataupun kejuaraan itu sendiri? Beban mental atau tekanannya kayaknya sering saya alami dan banyak dan sering terjadi juga. Kalau di latihan mungkin saya sedikit cerita sama teman-teman juga, sama kaknya juga.
Kalau di latihan pasti ada tekanan sama pelatih, sama pasti. diri sendiri juga. Kita pingin nge-push diri kita biar lebih maju lagi, biar lebih melampaui batas lah kita. Tapi kadang-kadang juga kita kan karena tadi rasa bosan, lelah itu jadinya kita apa namanya ya, mencapai itu agak sulit, tertekan kita dalam hati kita, wih nggak bisa-bisa, kok nggak bisa-bisa, itu ada pasti. Karena dari pelatih paling sering itu yang dialami ketika mungkin saya prestasinya stuck gitu-gitu aja, latihan lama tapi nggak ada prestasi, ya karena bosen, mungkin ada karena apa, pernah juga saya alami. Yang paling besar sih tekanannya ketika pas kejuaraan pas lomba, itu sering saya alami. Seperti ya banyak lawan yang lebih besar-besar juga kan, lebih gede-gede badannya, lebih prestasinya lebih tinggi, lebih luar biasa. Mungkin itu sih beban tekanannya itu. Kalau ditanya nanti tentang mengantisipasinya ya kembali lagi ke diri sendiri. Persiapan itu aja sih. Kalau memang udah persiapannya matang ya udah pasti bisa. Kalau nggak ada persiapan, nggak ada sama komunikasi sama pelatih, mengukur kemampuan ya saya rasa pasti tertekan gitu. Nah, selama menjadi atlet Bligacon ini sendiri pernah nggak mengalami diskriminasi baik dari teman-teman kuliah atau teman-teman SMA sampai saat ini juga menjadi guru, pernah nggak mengalami diskriminasi atau pembulian? Dulu sih nggak begitu, karena dulu kan mainnya di reguler, di normal. Setelah lanjut ke Peparnas ini, artinya lanjut ke disabilitas ini kan teman-teman banyak nanya, Adi Gacon, kok ikut di Peparnas sekarang padahal kan normal gitu. Terus kayak gini ya dibilang gitu kan. Banyak hal yang mereka tanyakan, tapi seolah-olah mereka mungkin karena kekurang pahaman masyarakat tentang apa itu Peparnas, apa itu NPCI, dan apa itu disabilitas. Mungkin itu yang membedakan mereka bertanya-tanya seperti itu. Ya wajar sih mereka bertanya seperti itu. Dalam hati mungkin ya agak sedikit bulian juga iya, karena kita dulunya yang biasa hidup dengan masyarakat normal, tapi setelah ikut di Peparnas ini dipandang bahwa kita itu seperti orang-orang yang sama dengan orang disabilitas. Orang awam yang disabilitas kan terlihat, dia nampak kayak kaki yang amputasi, terus tunanetra, terus tunagrahita dan segala macam, kan terlihat. Nah kalau saya ini kan masih tubuh ini masih normal, tapi mereka ada saya punya dibilang ya kekurangan di penglihatan. Jadi itu yang mereka tanyakan, seolah-olah ya bagi saya seperti kita dibully loh, kamu ini ya pura-pura nggak lihat ya gitu. Itu yang mereka tanyakan dulu. Mereka kira bahwa saya nanti berlomba di Peparnas ini terus turun di nomor tunanetra, dilihat bahwa saya lawan teman-teman yang buta total gitu. Itu sih yang sering saya alami. Nah ketika ada pertanyaan seperti itu biasanya saya berikan gambaran lah sedikit bagaimana itu NPCI, bagaimana itu disabilitas, bagaimana itu Peparnas. Kebetulan juga saya sebagai seorang guru di SLB, sekolah luar biasa, berkecimpung juga di sana, banyaklah tahu tentang gimana keluhan dan ketunaan pada siswa saya. Saya jelaskan itu bahwa ini loh Peparnas, ini loh gini, siapapun boleh masuk kalau memang dia memiliki ketunaan atau kecacatan itu sendiri boleh masuk. Mungkin yang di lingkungan saya udah ada yang paham, tapi yang mungkin yang belum menyeluruh lah untuk ke seluruh kawasan. Itu aja sih. Untuk pengalaman pribadi Bligacon sendiri pada saat mengalami kegagalan pada saat kejuaraan, bisa dijelaskan mungkin? Kalau kegagalan sering saya alami. Dulu ya itu kembali ke belakang di ceritanya tadi tentang SMA sampai SMP, SMA itu latihannya ya hahaha sambil bercanda ya, nggak begitu serius sekali. Artinya masih bercabang-cabang fokusnya, kadang suka main bola, kadang suka main basket, kadang suka main volley. Nggak satu fokus dengan satu nomor aja. Jadinya mungkin itu yang menyebabkan banyak kegagalan. Gagal dalam artian kita misalnya pelatih pengen juara 1, tapi kita cuma bisa juara 3 atau nggak dapat podium sama sekali gitu. Itu pernah saya alami kegagalan itu dan sering malahan. Nah kembali lagi bahwa setelah kejadian itu, kegagalan itu, nah ketika kuliah anggaplah sudah profesional lah jadi atlet,
Kita fokus dengan satu nomor aja, ketemu dengan banyak-banyak pelatih nih, banyak-banyak pelatih, banyak rekan-rekan senior. Kamu gini aja fokus satu nomor, siapa tahu nanti kamu dapat juara, dapat inilah segala macam gitu. Saya fokus tentang itu, berlatihnya mungkin 5 atau 10 kali lipat dari hal yang saya lakukan ketika di SMA. Nah, dari sana mungkin ya mulai naik deh ya, kemampuan diri mulai naik, jadi bisa di podium 2. Teman sahabat-sahabat saya juga yang di lawan-lawan saya juga yang dulu tuh sekarang kan jadi sahabat ya. Banyak ketemu, kamu sekarang udah hebat sekali ya, gini-gini dulu. Artinya semua itu ada proses gitu. Dari kegagalan itu banyak hal yang saya alami, banyak hal yang saya lakukan dan sampai titik saat ini. Nah, harapan Beli Gacon sendiri untuk teman-teman generasi muda, Sobat Niso Hadir di rumah, apa harapannya Beli Gacon? Harapan yang ingin saya sampaikan adalah, pertama kalau kita melihat sekarang dengan temanya adalah disabilitas, saya ingin berharap kepada seluruh masyarakat Buleleng atau siapapun itu diantaranya yang memiliki kecacatan, terutama kekurangan dan yang memang benar-benar memiliki kemampuan untuk berprestasi, ya. Mari tunjukkan kemampuan itu lewat kegiatan yang positif seperti olahraga, seperti saya juga misalnya. Kembangkan diri, lakukan hal yang terbaik, jadilah yang terbaik. Mudah-mudahan dengan adanya saya di sini bisa memotivasi seluruh orang bahwa teman-teman disabilitas yang ingin berprestasi bisa berprestasi lewat jalur seperti saya, Peparnas, nanti bersama-sama bergabung di NPCI, mudah-mudahan juga bisa membanggakan Buleleng. Itu sih harapannya, dan mudah-mudahan juga lebih diperhatikan lagi buat teman-teman disabilitas, diberikan wadah, diberikan mungkin dari sini ya, dari dinas sosial ini nanti diberikan wadah, diberikan kesempatan buat teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa bersuara lebih, bisa lebih mengembangkan dirinya, dan ya mudah-mudahan lebih dipandang lagi oleh masyarakat luar. Itu aja. Nah, untuk Beli Gacon ada nggak moto hidup Beli Gacon yang ingin disampaikan kepada Sobat Niso Hadir yang ada di rumah? Boleh. Kalau ditanya moto hidupnya pasti ada. Terus kalau pengen tahunya ya saya sampaikan sekarang. Moto hidupnya kerja keras mengalahkan segalanya. Kerja keras mengalahkan segalanya. Saya yakin itu. Ya, sangat luar biasa. Punya kerja keras, punya semangat, bisa mengalahkan semua hal. Baik, Sobat Dinsos Hadir yang ada di rumah, itu tadi bincang-bincang kita bersama Beli Adi Gacon yang membahas tentang atlet disabilitas Buleleng mengukir prestasi nasional. Nah, saya Tri Purnami selaku host pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Sobat Dinsos Hadir di rumah. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Salam Dinsos Hadir. Melayani masyarakat pemerlu masalah sosial, kami hadir selalu siap, tak kenal lelah untuk kesejahteraan. Dinsos Hadir kita tangguh berjuang tanpa